datang dengan segala kelemahan kami, Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan kami, Tuhan. Kami datang dengan segala masalah kami, Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau akan memberikan jawaban buat kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang kuat dan luar biasa itu akan mengubahkan kami. Kami yang datang dengan kelemahan kami akan dikuatkan. Kami yang datang dengan kehancuran kami akan dipulihkan. Kami yang datang dengan masalah kami akan diberikan jalan keluar. Kami yang datang dengan sakit penyakit kami akan disembuhkan. Bahkan kami yang datang dengan dosa kami akan dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini, menjamah siapapun yang ada, siapapun yang hadir. Kau berikan lawatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Oh, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Minta maaf terlambat ya. Oke. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Hari ini kita buka di dalam kitab Kejadian, dalam itu saja. Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya, hanya 3 ayat kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya. Di sini kita lihat ya, sejak pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu diperkenalkan, pada saat itu ya, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Apa kuasa mula-mula buat manusia? Kuasa mula-mula yang diberikan kepada manusia adalah kuasa untuk memilih. Ya, pada saat Tuhan menciptakan pohon yang baik dan yang benar, itu Tuhan sama dengan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk memilih. Mau memilih yang baik dan benar atau memilih yang salah. Ya. Kenapa begitu? Saya juga bertanya tadinya, kenapa Tuhan harus ciptakan pohon? Ya, pohon dari semua pohon, ini terbalik nih, semua boleh kecuali satu. Agak berbeda kalau semua tidak boleh, satu yang boleh, mungkin lain ya. Tapi ini semua boleh kecuali satu. Nah, di sini Tuhan memberikan kepada manusia satu kuasa mula-mula yang tanpa manusia sadari. Kuasa itu adalah kuasa yang sangat besar. Kuasa itu yang menentukan kehidupan kita, yaitu kuasa untuk memilih. Amin. Dalam kehidupan kita akan senantiasa diperhadapkan kepada apa? Kepada pilihan. Setiap kita bangun tidur saja kita sudah dihadapkan dengan pilihan.
Bangun, mau berdoa dulu, atau langsung meloncat dari tempat tidur mandi karena terlambat. Ya, bangun hari Minggu, mau ke gereja atau jalan-jalan. Semuanya dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pilihan-pilihan. Saudara ada seperti sekarang ini adalah karena pilihan-pilihan pada masa lalu. Saya ada pada saat ini karena pilihan saya pada masa lalu. Jadi kalau kita menderita atau kita susah sekarang ini, karena apa? Berarti pilihan kita pada masa lalu itu ada yang salah, yang menyebabkan keadaan kita sekarang. Kalau saya hidupnya seperti ini, itu karena saya mengambil pilihan-pilihan yang benar pada masa lalu. Nah, apa pilihan-pilihan yang saudara lakukan yang menyebabkan keadaan saudara sekarang ini? Salah satu contohnya, pernikahan. Pernikahan itu buat Tuhan adalah suatu yang baik. Amin. Di sini yang sudah menikah berapa banyak? Kayaknya cuma 1 orang tadi, 2 orang yang menikah. Coba yang udah menikah berapa banyak di sini? Yang tinggi. Lebih banyak yang belum menikah ya? Wah. Menikah itu baik atau tidak? Menikah baik atau tidak? Yang bilang baik kayaknya bapak-bapak, ibu-ibunya, cuma istri saya yang bilang baik. Yang mesti turun lagi, nggak kedengaran. Menikah baik atau tidak? Baik. Sekarang baru baik ya. Baiknya bukan karena dipaksa ya, karena pendetanya turun. Ya. Tuhan menjadikan pernikahan itu baik. Tapi kenyataannya, kenapa banyak orang yang menderita karena pernikahan? Banyak orang yang sampai 2-3 kali menikah, hidupnya belum benar-benar. Ya. Pernikahan adalah sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang baik yang dari Tuhan, kalau kita salah, ya, itu menyebabkan menyebabkan kesulitan. Ya. Ada beda antara menerima dan menikmati. Ya. Kalau saya kasih saudara misalnya, saya kasih komputer ya buat saudara. Saudara terima itu gampang. Terima ya, tinggal kasih tangan ya, ambil. Saudara senang kan? Tapi belum tentu orang yang menerima itu bisa menikmati. Amin. Ya, saudara terima ya, saya kasih komputer, contohnya nih, apa ya? Yang misalnya nggak ada. Contohnya lah, saya kasih iPhone 7 yang baru, ya, atau Samsung S8 yang bersama. Handphone sih orang rata-rata sudah tahu ya, komputer lah misalnya. Ya, saya kasih komputer, saudara dikasih komputer, saudara mungkin bisa terima, saudara ambil, saudara senang. Tapi saudara belum tentu bisa menikmati komputer itu. Untuk bisa menikmati komputer itu, saudara harus belajar. Saudara harus cari programnya untuk di-install, dipasang. Baru kita bisa pakai komputernya, baru kita bisa enjoy, kita bisa nikmati komputer itu. Sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan baik, dapat satu pernikahan. Tapi untuk bisa menikmati pernikahan, itu butuh belajar, butuh perjuangan, butuh pengertian, sehingga bisa dinikmati. Amin saudara. Jadi kita harus tahu dalam kehidupan kita ya, banyak kita dihadapkan kepada pilihan. Tadi saya katakan contohnya pernikahan. Pernikahan itu adalah pilihan. Sebelum menikah, membayangkan pernikahan itu adalah satu kenikmatan. Pada saat menikah, pernikahan itu adalah satu neraka. Amin. Gak ada yang amin ya? Haleluya. Saya kira ada yang keceplosan bilang amin. Ya. Nah, kita lihat di sini. Karena orang seringkali salah dalam mengambil keputusan, ya, sehingga jalan hidupnya pun menjadi salah. Jadi kuasa memilih yang Tuhan sodorkan buat kita itu, buat manusia, power of choice itu yang Tuhan berikan buat kita itu bukan membuat tujuan Tuhan itu mulia, bukan bikin kita
kelabakan atau kesusahan, tapi Tuhan mau hidup kita itu benar. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita memilih Dia bukan karena manipulasi dari Tuhan atau diintimidasi dari Tuhan. Awas ya, kamu nggak menyembah saya. Awas ya, kamu tidak memuliakan saya. Kamu hidupmu susah. Bukan itu. Tuhan bukan menciptakan manusia robot. Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Ini loh, kuasa yang saya berikan kepada kamu. Kuasa itu ditandai dengan saya memberikan satu pohon di Taman Eden, ya, yang kamu jangan makan buahnya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, pada saat kuasa itu diberikan, manusia tanpa sadar, dia memiliki kuasa untuk bisa memilih Tuhan atau tidak memilih Tuhan. Dalam arti dia memiliki kuasa untuk menerima Tuhan ataupun tidak menerima Tuhan. Nah, saya akan sharing dengan cepat ya. Bagaimana kita menerima kuasa untuk memilih itu, tapi kita jangan sampai salah untuk melakukan pilihan. Karena kalau kita salah melakukan pilihan, ya, hidup kita akan jauh dari Tuhan. Yang pertama, ya, saya akan sharing tujuh kondisi yang menentukan seseorang untuk menentukan pilihan. Yang pertama adalah prioritas. Ya, jika kita salah menentukan prioritas kita dalam hidup kita, kita juga akan salah, kita juga akan menghadapi masalah di kemudian hari. Jadi kalau di sini ada yang belajar, prioritasnya adalah kalau ada yang sekolah, prioritasnya adalah belajar. Amin. Bukan main-main, ya. Bukan, ya istilahnya bukan jadi kalau dia sekarang belajar, sekolah prioritasnya adalah belajar. Kalau dia bekerja, kalau orang yang bekerja, pada saat dia terima gaji, prioritas yang pertama adalah apa? Mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Itu prioritas orang yang bekerja pada saat dia menerima gaji. Ya, prioritas bagi seorang ayah adalah menjaga dan menghidupi keluarganya. Prioritas dari seorang ibu adalah dia mengurus keluarganya. Itu adalah prioritas. Tapi kalau orang salah, ya, menentukan prioritasnya, hidupnya juga akan kedepannya akan salah. Dari sini, ya, kalau orang dari list prioritas yang akan dilakukan, kita akan bisa tahu orang ini mau kemana. Pada saat saya punya anak, pada saat dia taruh prioritas pertamanya adalah bukan belajar, ya, prioritas pertamanya yang lain-lain, yang aneh-aneh, kita udah tahu ini salah. Tuhan memberikan kuasa untuk memilih, sekali lagi, tapi butuh dari kita untuk merespon dengan cara yang benar. Nah, keadaan yang menentukan pilihan kita, yang pertama tadi adalah prioritas. Yang kedua, keadaan yang menentukan pilihan kita adalah value. Ya, apa itu value? Value itu adalah harga. Ya, contohnya di sini ada berapa orang yang kalau ke gereja mencatat khotbah? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau diam berarti nggak ada. Ya. Saya mesti kasih tahu ya. Mencatat itu adalah gini. Kita jangan sampai salah memprioritaskan otak kita. Otak kita itu jangan dipakai untuk apa? Untuk mengingat. Makanya banyak orang susah. Karena apa? Otaknya itu dipenuhin sama untuk ingat. Ya, ibaratnya komputer, ya. Kalau komputer itu sudah penuh,
ya, hard disknya penuh, pasti jalannya pelan. Ya nggak? Di sini yang sekolah pasti tahu kalau komputer kita sudah penuh, pasti mikirnya lambat, mutarnya lama. Nah, sama dengan kita. Kalau otak kita ini penuh, ya, penuh dengan hafalan-hafalan, pasti mikirnya lambat. Tapi harusnya kita sediain otak kita ini buat apa? Buat mikir, bukan buat nyimpen. Ya. Jadi kalau saudara nggak catat, ya, kalau saudara nggak catat sampai di rumah lupa, udah pasti. Ya, kalaupun mau ingat, diingat-ingat, ini otak bisa penuh. Saya punya teman, semua nomor telepon dia ingat. Ya, kalau tanya nomor telepon sini, dia tahu. Wah, cepat, tanggal lahirnya ini dia tahu. Tapi suruh ngitung aja, ya, suruh ngitung 50 tambah 10 tambah 10, dia bingung berapa. 50 tambah 10 tambah 10 berapa? Di sini cuma setengah yang jawab, yang lain bingung, kebanyakan nyimpen. Ya. Otak kita jangan kita taruh, jangan kita pakai untuk menyimpan. Ya, saudara pada saat, ya saya yakin di sini semuanya bisa nulis ya. Pelajaran pada saat TK, pada saat SD itu menulis. Tapi sekarang kenyataannya berapa banyak dari orang yang masih dalam sehari pernah nulis? Ada nggak? Siapa yang sehari nggak pernah, dalam sehari ya nggak pernah nulis lagi? Ada nggak? Jangan bohong. Saya yakin lebih dari 50% di sini belum tentu menulis dalam satu hari. Ngapain waktu kecil belajar nulis? Ya. Yang masih sekolah pun udah malas nulis. Jadi jangan sampai ya otak kita yang sangat berharga Tuhan kasih ini cuma dipakai buat apa tadi? Nyimpen. Otak kita harus dipakai buat apa? Buat mikir, buat kreatif, buat menghasilkan hal-hal yang kreatif. Jadi kalau cuma dipakai buat nyimpan aja ya sudah penuh nggak berguna. Tapi otak harus dipakai buat sesuatu yang kreatif. Ya ini tadi bagian dari pilihan. Silakan saudara mungkin hari ini nggak bawa ballpoint, nggak bawa catatan ya, pakai handphone. Punya handphone bagus-bagus ngapain? Cuma buat telepon. Ya, ketik SMS. Pakai untuk nulis lah. Saya ingat pertama kali saya pertama kali saya khotbah itu sama ayatnya saya hafalin. Saya hafal. Kalau ayat yang saya pakai ada 10, saya hafal 10-10-nya. Khotbahnya, titik komanya saya hafal. Satu kali saya khotbah, anak-anak ribut. Banyak anak-anak ribut. Waduh. Langsung blank. Langsung hilang. Karena apa? Karena saya hafalin. Akhirnya saya pikir, ngapain saya capek-capek ngapalin, saya tulis saja. Toh saya bisa buka, saya bisa lihat catatannya. Malah pada saat saya tulis, pada saat saya mencatat, ya, itu Tuhan tambahkan sesuatu yang baru. Kalau saya lagi ngafal, Tuhan nggak bisa nambahin karena konsentrasi saya lagi ngafalin ayatnya ini. Amin. Jadi mudah-mudahan ya minggu depan sudah pada mencatat khotbah semua ya. Amin. Penting loh. Nanti masuk surga juga ditanya berapa catatan khotbah. Haleluya. Nah, bicara soal value, bicara soal harga, ya. Harga itu bukan harga itu bukan berarti berapa uang yang kita, bukan bicara soal uang, ya. Kita hidup bukan karena berapa banyak uang yang kita miliki, tapi kita hidup karena berapa harga yang kita berikan pada sesuatu barang. Maksudnya contohnya begini. Kalau saudara ke restoran, ya, masuk rumah makan, itu udah lapar nih. Masuk rumah makan, ya, saudara kan dikasih menu ya. Yang menentukan saudara mau pesan menu apa itu apa? Ya kasih gurame bakar, pecel lele, bistik udang, semuanya enak semua kan? Mau nggak? Kalau makan semuanya mau kan? Tapi yang menentukan pilihan kita itu biasanya apa? Hah? Biasanya kolom yang paling sebelah kanan, ya.
kolom harga. Boleh sebelum datangnya, saya mau makan ini, saya lapar nih, saya mau makan ini, saya mau makan ini. Tapi begitu dikasih menunya, wah ini enak, ini enak, ini enak, ini enak. Tapi begitu mau pesan, dia di sini, yang ini aja deh, jujur. Siapa yang kayak gitu? Saya juga kayak gitu. Gak apa-apa, ngaku lebih baik. Ya, yang menentukan, ya, bukan berarti saudara nggak punya uang, bukan berarti saudara tidak punya uang. Tapi kita langsung lihat, aduh, mahal ya harganya, mendingan saya ini aja. Saya tidak bilang saudara tidak bisa beli, ya, tapi kita ditentukan, pilihan kita ditentukan oleh value yang kita berikan terhadap barang itu. Amin. Ya, jadi seringkali orang bisa salah. Yang mempengaruhi orang untuk memilih adalah harga, value. Ya, saya satu kali masuk ke nginap di hotel bintang 5 di Bali. Pada saat saya masuk ke hotel, ya, saya masuk check-in sudah malam, sudah jam 9 malam. Kelaparan. Saya lihat, wah, saya pesen, pikiran saya nanti gampang. Saya pesen di dalam hotel kan, di kamar saya bisa pesan menu di kamar. Saya lihat begitu saya masuk, saya buka menu, ada menu di dalam kamarnya, saya lihat. Pertama kali saya, mahal-mahal semua. Saya cari yang paling murah. Yang paling murah di situ nasi goreng. Tapi harganya nasi goreng, ya udah nasi goreng. Tapi begitu saya lihat harganya $20 plus. Saya langsung mikir, $20 plus itu 300 ribu loh. Dolar 13 ribu tambah plus-plusnya 300 ribuan. Saya bisa bayar, tapi saya mikir, masa nasi goreng aja 300 ribu? Tadi sebelum masuk hotel, di depan hotel ada warung nasi goreng di jalan. Saya pikir-pikir 300 ribu atau warung nasi gorengnya itu. Akhirnya saya berakhir dengan warung nasi goreng di luar, 20 ribu sama-sama nasi goreng. Ya, itu adalah bagian dari pilihan. Amin. Jangan sampai, ya, kita salah menentukan harga terhadap sesuatu sehingga pilihan kita salah. Saudara mengerti maksud saya? Jangan sampai, ya, hidup kita, ya, ke depan menderita karena kesalahan kita dalam menentukan pilihan. Dalam hal ini, yang pertama prioritas, yang kedua harga. Maksudnya apa? Ya, pada saat kita muda, kita tidak bisa menghargai sesuatu. Ya, hidup boros pada masa muda, ya, beli barang-barang yang nggak penting. Akhirnya, pada saat kita butuh, kita sudah tidak punya uang lagi. Pada saat kita punya, contohnya gini, kita dapat kredit card. Wah, karena dapat kredit card, kita tidak bisa menghargai itu. Ya, akhirnya kita pakai. Ke depan akhirnya apa? Hidup kita cuma untuk bayarin kredit card yang tidak pernah lunas. Nah, jangan sampai kita salah. Dan dalam menentukan pilihan, contohnya lagi, seorang muda, ya, pada saat mau menikah, pastikan pilihannya mau dapat mau dapat istri yang cantik, istri yang baik, istri yang tinggi, putih, ya, kaya, atau suami yang kaya, suami yang pekerjaannya bagus, semuanya kan. Tapi ingat, orang-orang yang begitu pasti dia punya harga yang harus dibayar. Siapa yang belum menikah di sini? Ada nggak? Ngaku aja lah. Coba diangkat, jangan naik turun kayak ini. Yang belum menikah, siapa yang mau nikahnya sama artis? Ini pertanyaan gampang. Yang laki atau perempuan? Siapa yang setengah-setengah, jangan. Siapa yang mau menikahnya dengan artis? Coba, ada nggak? Selebritis lah, jangan artis, selebritis. Nggak ada, malu ya.
Terus saya rubah deh pertanyaannya. Udah nikah belum? Sudah. Siapa yang mau punya calon suami ganteng, calon istri cantik? Ada nggak? Ada. Ini di sini yang mudanya ini antara malu, ya, dengan di hadapan Tuhan jangan malu-malu. Nanti Tuhan benar-benar kirimin yang nggak bagus loh, ya. Saya ulangin. Siapa yang mau punya suami ganteng, kaya, baik hati, jujur, tidak sombong, panjang sabar? Ya. Ada nggak? Yang perempuan ada nggak? Kalau laki-laki biasanya malu. Nggak ada. Hah? Coba, yang perempuan belum menikah mana? Ada nggak? Cuma satu orang. Yang lain menikah itu belum punya suami loh. Cuma satu. Wah, tadi banyak ya. Giliran ditanya begini malu. Ya, seringkali orang punya keinginan besar, ya. Tapi ingat, pada saat yang dihadapkan pada pilihan, ya, sesuatu yang hebat biasanya harganya mahal. Amin. Nah, sekarang kalau kita mau yang bagus, harganya mahal, ya tergantung kita sanggup atau tidak. Kalau nggak sanggup, jangan. Contoh, mobil yang bagus pasti harganya mahal kan? Kita sanggup nggak? Mungkin belinya sanggup, tapi kita sanggup nggak ngerawatnya? Bayar STNK-nya setiap tahun, isi bensinnya pasti nggak bisa pakai ini kan? Nggak bisa pakai premium kan? Mesti pakai Pertamax Plus, ya, V-Power. Nah, pilihan kita akan menentukan. Harga akan menentukan pilihan. Saudara tahu, pada saat cerita mengenai anak yang hilang, yang dia pergi keluar, dia di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab, yang dia minta uang dari bapaknya, terus dia pergi keluar dari rumah. Pada saat dia jauh keluar dari rumah, pada saat dia meninggalkan bapaknya, dia tidak bisa makan ampas babi pun dia tidak dapat. Ya, seorang cerita di Alkitab, anak yang hilang, pada saat dia meninggalkan ayahnya, dia keluar, pilihannya meninggalkan ayahnya, dia keluar, makan ampas babi pun dia tidak dapat. Tapi pada saat dia sadar, dia bertobat, dia kembali kepada bapaknya, yang dilakukan bapaknya apa? Bapaknya memberikan apa? Memerintahkan untuk memberikan jubah. Bapaknya memerintahkan untuk memberikan kasut yang terbaik. Bapaknya memerintahkan untuk memberikan jubah. Artinya apa? Yang dikembalikan apa? Value-nya, nilai anak itu. Pada saat kita jauh dari Tuhan, ya, nilai kita akan turun, nilai kita akan jatuh. Dan pada saat kita kembali kepada Tuhan, ya, cerita itu berbicara tentang value, tentang nilai. Pada saat kita kembali kepada Tuhan, nilai kita akan dikembalikan. Kemuliaan kita akan dikembalikan. Jadi kalau saudara di sini yang sudah salah menentukan nilai diri saudara, ya, sehingga saudara melakukan hal-hal yang istilahnya bukan menunjukkan seorang anak Tuhan, ya, cepat-cepat kembalikan. Amin. Jangan salah menentukan nilai saudara. Jangan salah menentukan harga saudara. Harga itu tidak berarti uang atau apa. Berarti apa? Bukan berarti saya dari keturunan bangsawan, saya dari orang tua saya yang kaya, saya dari keturunan pejabat, bukan itu. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita itu berharga. Kalau kita memposisikan diri kita berharga, kita nggak akan berbuat yang rendah. Amin. Ya, tidak peduli kita asalnya dari mana, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa saya ini adalah anak raja di atas segala raja, ya. Saya anak
Tuhan, saya tidak akan pergi ke tempat-tempat yang salah. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang menurunkan nilai saya. Amin. Itu pilihan saudara. Kalau saudara tahu saudara berharga di mata Tuhan, jangan saudara sekali-sekali melakukan menurunkan nilai diri saudara. Apa itu menurunkan nilai diri saudara? Contohnya, seorang anak. Contohnya nih, anaknya presiden, ya, anaknya Jokowi, kira-kira mau nggak dia ke tempat-tempat hiburan malam? Ya, mau nggak dia sembarangan begitu hidupnya? Saya yakin pasti nggak mau, karena dia tahu nilainya dia. Ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita jangan sampai, wah, itu gereja orang Kristen ke gereja kalau hari Minggu, tapi kenapa kalau malam dia ada di pinggir jalan lagi mabuk, atau dia di pinggir jalan lagi begini-begini. Saya kasih contoh, ya. Gereja jangan pernah sekali-sekali, ya, bikin di depan gereja, mau bangun gereja pakai menjaring ikan di depan gereja, jaring ikan di kolam, jangan di jalanan. Ya, itu value kita. Kita bilang kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi kita begini-begini. Saudara paham? Ya, kalau saudara percaya Tuhan, saudara punya value yang besar buat Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita berharga di matanya. Kita adalah biji matanya. Ya, kenapa dibilang biji mata? Mata ini kena debu sedikit aja udah kelilipan kan? Begitu Tuhan melihat kita. Kita kena debu, kita kena susah, Tuhan itu kelilipan. Amin. Tapi kalau kita biji matanya Tuhan, kalau kita berharga di mata Tuhan, kalau Tuhan lihat kita tidak berharga, ya jangan harap hidup kita bisa berubah. Amin. Jadi harga menentukan harga menentukan pilihan saudara. Harga menentukan siapa saudara. Bagaimana saudara menentukan menilai sesuatu, atau bagaimana saudara dinilai. Amin. Jangan sia-siakan hidup kita, ya, sehingga sia-siakannya sekarang, menderitanya nanti. Nah, yang ketiga adalah cara berpikir. Jadi kalau yang pertama yang menentukan pilihan adalah prioritas, yang kedua adalah value, yang ketiga cara berpikir. Cara berpikir kita akan menentukan pilihan kita. Jadi kalau kita mau kuasa memilih kita itu benar-benar hebat, kita harus punya cara berpikir yang benar, ya. Cara berpikir kita jangan seperti orang kebanyakan. Kita harus punya cara berpikir seperti cara berpikirnya Tuhan. Amin. Ya, kalau anak Tuhan cara berpikirnya harus seperti bapaknya. Contohnya, ada sepasang suami istri, ya. Dia punya anak dua, ya. Dia punya anak dua. Dia punya babysitter, ya. Babysitter dua. Satu kali mereka makan di satu hotel mewah. Nah, makannya all you can eat. All you can eat itu tahu ya, kita makan apa aja, bayarnya satu harga, sudah ditentuin. Jadi pokoknya masuk, dihitungnya kepala yang masuk, ya, bayarnya sekian. Mau makan banyak atau mau makan sedikit terserah, pokoknya bayarnya sudah sekian. Nah, dia makan all you can eat, masuk ke tempat yang mewah, makan all you can eat. Ya, suami istri sama dua anak mungkin nggak bayar karena masih kecil, sama dua orang babysitternya. Tapi
pada saat mereka makan, sama nggak yang dimakan? All you can eat itu yang suami istri makan bolak-balik, habis tambah, habis tambah, habis tambah. Yang si babysitter, ya, makannya apa? Makan satu kali, ambil, udah ditanya sama majikannya, sama ininya, tuanya. Kamu pokoknya makan apa aja, pokoknya makan sekenyang-kenyangnya. Ya, saya udah bayar ini, jadi jangan takut, makan aja. Tapi karena cara berpikir yang salah, ya, dia nggak akan makan sama seperti yang dimakan oleh tuannya. Mungkin baru makan sedikit, ya udah kenyang, udah cukup. Yang rugi siapa? Yang rugi si babysitternya sendiri. Tuannya juga ikut rugi, sudah bayar mahal-mahal dia, tapi makannya cuma begitu. Mendingan gua kasih lu di warung depan aja deh. Ya, tapi salah nggak? Dia mungkin berpikir nggak salah. Dia berpikir, wah, saya nggak enak kalau makannya terlalu ini, nanti dilihat saya makannya serakah atau apa. Nah, cara berpikir kita yang seperti ini, cara berpikir ini jadi salah. Saudara apa maksudnya? Jangan sampai cara berpikir yang salah menyebabkan pilihan kita salah. Amin. Jadi yang tuanya itu bilang, pokoknya kamu makan sekenyang-kenyangnya, ambil aja apa saja, saya sudah bayar. Yang kamu bayar, yang kamu dibayar ke kamu, sama dibayar ke saya, sama. Kamu makan aja. Yang penting dihabisin. Tapi tetap aja, yang namanya babysitter, ya, dia tetap makan tidak sama. Bukan soal kapasitas makannya sedikit, tapi dia makan tetap takut-takut, malu-malu. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati. Jangan sampai cara berpikir kita salah sehingga kita mengambil keputusan yang salah juga. Amin. Amin, saudara. Ingat, saudara punya cara berpikir, harus cara berpikirnya Alkitab, harus cara berpikirnya orang Kristen, supaya saudara jangan salah mengambil keputusan. Yang keempat, jadi yang pertama prioritas, yang kedua value, yang ketiga cara berpikir. Yang keempat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, atau apa yang kita baca, itu menentukan input, menentukan output. Ya. Jadi kalau saudara biasa membacanya adalah ini, ya, saudara biasa yang membaca ini, pasti outputnya nggak jauh-jauh dari sini. Kalau saudara yang biasa bacanya pos kota, apalagi itu pos kota, lampu merah, itu ya, pasti keluarnya nggak jauh-jauh dari situ. Yang saudara biasa lihat hal-hal yang tidak benar, keluarnya pun hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau saudara biasa melihat hal yang benar, ya, saudara biasa masuk sesuatu yang benar, pasti yang keluar adalah yang benar. Makanya jangan salah memilih. Lihatlah sesuatu yang benar. Nggak perlu lihat sesuatu yang tidak benar, atau tidak perlu baca sesuatu yang tidak penting. Ya, bacalah sesuatu yang benar. Amin. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita baca, itu akan menentukan pilihan kita. Jangan salah melihat, jangan salah membaca, jangan salah mendengar, supaya pilihan saudara nggak salah. Kalau pilihan saudara salah sekarang, susah ke depannya. Yang ke berapa lagi nih? Yang kelima. Yang kelima, suasana hati. Suasana hati itu juga menentukan pilihan kita. Kenapa? Jangan melakukan pilihan pada saat suasana hati saudara sedang tidak benar, sedang marah misalnya, atau sedang gundah gulana, ya. Jangan, karena biasanya orang yang lagi marah pilihannya salah. Lakukan pilihan pada saat suasana hati saudara lagi
benar. Sebaliknya, jangan juga lakukan pilihan pada saat suasana hati kita lagi berbunga-bunga. Misalnya orang yang lagi jatuh cinta, ya, jangan cepat-cepat menentukan pilihan. Ya, ibarat kabut, biar kabutnya turun dulu semua, udah kelihatan jelas, baru. Ya, jangan jatuh cinta, lihat langsung minta merit. Nanti nyesal kemudian hari. Tahu dulu. Jangan sampai, waduh. Saya menghadapi soalnya, Pak Pendeta, waktu sebelum kita merit masih pacaran, mobil, saya mau naik mobil, pintunya dibukain. Pintu dibuka, ditutup. Malah empat pintunya dibukain, terserah mau naik mau masuk dari mana. Ditutupin. Sekarang jangankan dibukain, telat dikit aja udah dipasang tentong, cepat dikit deh. Ya, dulu waktu pacaran, wah, naik motornya bersih terus. Udah bersih aja saya mau naik, dia pakai tangan panjang digosok, sadarnya sampai bersih, baru suruh naik. Sekarang saya mau duduk juga susah, motornya cuma untuk dia duduk sendiri udah diganti sadarnya jadi kering begitu. Ya, ini jangan cepat-cepat memilih karena suasana hati. Suasana hati lagi berbunga-bunga, semuanya waduh, semuanya bagus. Ada peribahasa zaman dulu apa? Kalau cinta sudah melekat, apa? Hah? Gak pernah dengar ya? Waduh, kurang bergaul masa mudanya ini bapak-bapak. Maaf ya, agak-agak ini sedikit. Kalau cinta sudah melekat, itu dia. Yang gak enak juga jadi enak, ya. Dimasakin, waduh, kebanyakan garam, enak. Semuanya pokoknya indah, semuanya bagus. Jangan mengambil keputusan pada saat suasana kita lagi tidak nyaman. Tidak nyaman itu bukan berarti lagi susah saja. Lagi terlalu senang juga salah. Amin. Waduh, ini rada-rada susah nih aminnya sekarang. Ya. Jadi kalau saudara lagi marah-marah, jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Berantem sama istri, berantem sama suami, udah cerai aja. Jangan juga begitu. Karena apa? Back to normal dulu, kembali ke normal dulu, baru saudara ambil keputusan. Pasti tidak akan seperti itu. Amin. Kita buka satu ayat contohnya, Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Jadi kalau lagi marah-marah jangan ambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan membawa kita kepada kejahatan. Amin. Yang ke berapa lagi? Yang ke-6. Jadi yang pertama prioritas, yang kedua value, yang ketiga cara berpikir, yang keempat apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, yang kelima suasana hati, yang keenam persediaan. Kenapa kamu pilih baju warna itu? Ya. Kenapa kamu pilih baju warna itu? Habis bajunya tinggal 2. Tinggal yang warna kuning dan warna hijau. Jadi saya pilih warna hijau. Soalnya saya maunya warna biru. Tapi warna biru adanya 6 bulan lagi. Udah habis modelnya. Jadi karena nggak ada saya pilih yang warna hijau. Jangan sampai kita milih karena apa?
persediaannya sudah terbatas. Akhirnya kita asal-asal pilih, atau kita pilih yang bukan pilihan. Paham maksudnya? Ya. Kenapa kamu pilih dia? Ya, habis tinggal dia cowok yang tersisa, yang lain udah nggak tahu di mana. Tinggal dia yang berdiri di depan saya dan mau menerima saya apa adanya. Jadi biarpun dia memang umur sih sudah banyak, ya, umurnya sudah banyak, agak gemuk, ya, agak gemuk sedikit, rambutnya agak habis sedikit, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada, ya. Itu adalah pilihan. Jangan sampai kita pilih karena dipaksa oleh keadaan di mana persediaan sudah tidak ada, sehingga kita harus mengambil keputusan. Kita salah mengambil keputusan. Yang kita ambil adalah bukan yang seharusnya. Amin. Ini hal-hal yang saya bilang adalah hal-hal yang biasa, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kenapa saya sharing ini? Saya tidak ingin jemaat di sini salah mengambil keputusan, sehingga akhirnya hidup kita ke depan, ya, bukannya makin baik, makin sulit. Amin. Jadi jangan memilih pada saat persediaan tidak ada atau persediaan tinggal sedikit. Ya. Kalau saudara mau pilih, pilihlah selagi masih banyak. Jadi enak, sesuai. Yang saya mau, yang ini. Karena masih ada. Kalau sudah tinggal sedikit, nggak ada pilihan. Kalau saya sudah begitu, lebih baik saya tidak memilih daripada saya salah memutuskan pilihan saya. Yang terakhir, yang ketujuh, yang mempengaruhi pilihan kita atau yang mempengaruhi pilihan kita adalah siapa yang ada di sekeliling kita. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Amsal 15 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ya. Jadi yang mempengaruhi pilihan kita adalah siapa yang ada di sekeliling kita. Kitab Amsal tadi mengatakan apa? Penasihat yang banyak, orang yang banyak. Siapa yang ada di dekat kita itu akan menentukan pilihan kita. Jadi kita harus tahu, kita harus berdekatan dengan orang-orang yang benar. Kalau pergaulan kita, ya, kita berdekatan dengan orang-orang yang tidak benar, kita akan membuat pilihan-pilihan yang salah. Dan ingat, pilihan kita yang salah akan menyebabkan kehidupan kita di ke depan menjadi sulit. Jangan sampai salah pilih. Karena apa? Karena kita bergaul, kita berhadapan dengan orang yang salah. Bahkan tadi kita pilih karena ketersediaan yang terbatas, kita pilih orang yang salah. Orang yang salah itu adalah orang yang tidak benar, sehingga pada saat kita memilih selanjutnya, yang mempengaruhi pilihan kita adalah orang yang tidak benar tadi. Banyak orang, ya, kebetulan saya kasih kesaksian sedikit. Saya kebetulan memilih pilihan yang
benar. Ada orang ya, waktu belum menikah ya, aktif di gereja. Jadi pimpinan sel group. Waduh, bahkan jadi ketua pemuda. Ya, tapi begitu menikah, hilang dari gereja. Dicari nggak tahu kemana. Tapi ada orang ya yang sebelumnya nggak pernah ke gereja, ya hidupnya nggak benar, tapi menikah dengan orang yang benar, dia aktif di gereja. Nah, saya bilang, saya kasih kesaksian, saya datang dari orang yang tidak benar, menikah. Saya ada di tempat ini karena pilihan saya benar. Nih pilihannya, ya pilihannya benar. Jadinya saya dulu tidak Kristen, sudah Kristen dari lahir. Belum lahir juga saya udah Kristen. Belum jadi juga udah Kristen. Karena orang tua saya udah Kristen. Kakek, oma opa saya, kakek nenek saya semuanya Kristen. Jadi saya udah pasti Kristen. Ya. Tapi cuma namanya Kristen. Kehidupan saya bukan Kristen. Ya. Kehidupan saya bukan kehidupan Kristen. Bahkan saya untuk masuk untuk bertobat bukan hal yang gampang. Saya untuk bertobat, saya butuh 15 kali konseling pelepasan. Ya. Setiap minggu datang konseling, didoain, menggelepar-gelepar, pulang. Minggu berikutnya datang lagi, didoain, sama, pulang. Sampai semua yang mulai dari susuk lah, mulai dari jimat, mulai dari apa semua yang ada di badan saya, semuanya terlepas, baru saya benar-benar diubahkan. Dan yang bawah itu, yang setia bawah itu, pacar saya itu. Ya, dia yang selalu bawa, wah kamu, kita nggak mau pergi, aduh, udahlah. Nanti kalau saya pernah bilang, kadang-kadang saya juga, mungkin ada juga di sini kayak begitu. Saya bilang begini, nanti kita lihat ya, mana yang lebih jago, pendeta kamu atau saya. Saya datang ke gereja mau konseling pelepasan, yang saya lihat itu pendeta. Lu macam-macam sama gua pukul. Itu yang ada di kepala. Tapi ya itu, karena dengan setia, karena pilihannya benar, dengan setia, pokoknya masih jam berapa sudah ditongrongin, sudah ditelepon, sudah sampai mana? Ayo cepat. Akhirnya ya udahlah, karena pacaran kan ya udahlah, oke lah. Datang dulu sekali, 2 kali. Datang pertama ke gereja saya bilang begini, gerejamu aneh. Kenapa gereja pakai AC? Nggak ada nyamuk, tapi banyak orang nepok-nepok nyamuk. Jujur, karena saya bukan dari gereja yang begini-begini. Saya dari saya dari gereja Protestan, tidak terbiasa dengan tepuk tangan. Waktu zaman saya gereja Protestan juga nggak pakai AC. Gerejanya gede-gede, jendelanya banyak. Ya. Saya datang ke gereja, waduh semuanya begini-begini. Saya bilang, pakai AC nggak ada nyamuk, nepok-nepok nyamuk. Ya. Tapi itu, karena pilihan yang benar, akhirnya saya ada di sini. Saya khotbah, malah saya jadi pendeta. Dan pada saat saya pendeta, bukan hal yang gampang. Mau milih jadi pendeta, ya, atau mau milih yang lain. Itu juga pilihan. Dan saya pilih jadi pendeta. Saya berpikir dulu, kalau jadi pendeta, aduh, susah nih. Kayaknya pendeta susah-susah hidupnya. Karena di pandangan saya, ya, pendeta itu susah lah. Apalagi waktu pacaran, saya kan banyak pendeta. Ya udah, tapi saya pilih pendeta dan ternyata Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Pilihan yang benar. Amin. Bukan saya bilang, oh saudara pilih yang belum kawin pilih pendeta pasti benar. Enggak. Maksudnya bukan itu, tapi pilihlah sesuatu dengan
benar. Ya. Jadi pilihan kita akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Jangan sampai salah menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Amin. Kuasa mula-mula yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kuasa untuk memilih. Jangan sampai saudara pakai kuasa itu untuk melakukan sesuatu yang salah. Atau kuasa yang Tuhan berikan itu saudara pergunakan dengan cara yang salah. Itu akan menyebabkan kehidupan kita jadi susah. Jadi kalau Tuhan kasih kita kuasa, kita harus hati-hati. Ini kuasa Tuhan berikan. Ya, kita harus punya rasa takut dan gentar terhadap kuasa yang Tuhan berikan. Jangan sampai mentang-mentang punya kuasa sembarangan saja. Enggak, jangan salah menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk memilih. Jangan sampai kita salah memilih. Ingat, prioritas dalam kehidupan kita apa? Jangan salah meletakkan prioritas. Yang kedua, jangan salah meletakkan nilai diri kita. Atau menentukan nilai sesuatu sehingga pilihan kita salah. Yang ketiga, jangan sampai cara berpikir kita salah. Jangan sampai suasana hati kita menentukan pilihan kita salah. Jangan sampai memilih pada saat persediaan sudah tidak ada. Dan ingat, orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menentukan pilihan kita. Karena dia yang akan memberikan kita penglihatan, memberikan kita informasi, memberikan kita macam-macam. Jadi kalau kita salah menempatkan diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita salah, ya, input kita juga jadi salah dan output kita juga akan salah. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengajarkan kami pada hari ini mengenai kuasa untuk menentukan pilihan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak pernah terlepas dari pilihan-pilihan. Kami akan senantiasa dihadapkan pada pilihan. Dan kami tidak ingin kami melakukan pilihan yang salah, sehingga kami jauh daripada-Mu. Sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami menerima kuasa untuk memilih itu. Kuasa untuk memilih yang kami akan kembalikan buat kemuliaan-Mu, buat keagungan-Mu. Kami sudah memilih Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dan kami tahu itu bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi, bukan karena tekanan, tapi itu adalah pilihan kami yang benar. Pilihan dari hati yang rindu akan Engkau. Hati yang percaya, hati yang mengakui Tuhan adalah Raja. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja kami yang hidup.
Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kami hidup bagimu Tuhan. Kami ada untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau terlebih dahulu ada bagi kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu kasih karunia-Mu pada hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan di tempat ini, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk pengurapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan iman dan percaya kami kepadamu, memberikan pedoman, memberikan peringatan pada saat kami berada dalam kegelapan, pada saat kami kehilangan arah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk siapapun yang hadir di tempat ini Tuhan, mereka akan diberikan kekuatan yang baru.
Mereka akan diberikan karunia-karunia yang baru. Dan Kau akan pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya.